Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini 28 Januari 2025, saya dan istri saya Ibu Mayor Christine Latu Papua mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan judul Merenungkan Firman Tuhan. Mengawalinya, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dengan kasih Tuhan, Tuhan menghantar kami masuk di hari baru anugerah Tuhan. Kami akan melaksanakan seluruh aktivitas kami hari ini. Namun mendahulunya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami oleh urapan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Nehemia pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4 yang berbunyi, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Terimalah sikap hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Mari kita temukan pertanyaan di bawah ini berdasarkan Nehemia pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Pertanyaan pertama, berapa lamakah Ezra membaca kitab Taurat itu? Ia membacakannya dari pagi hingga siang hari. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan umat Israel ketika Ezra membaca bagian kitab itu ayatnya yang ke-4? Mereka mendengarkannya dengan bersungguh-sungguh hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu ayat yang ke-4b. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga menaruh perhatian. Kata penuh perhatian di sini berarti mereka betul-betul menyimak, fokus dengan baik isi pemberitaan firman Tuhan, agar supaya mereka dapat mengerti firman yang dibacakan itu. Hal ini terjadi karena mereka memahami bahwa firman Tuhan sangat penting bagi pemulihan kehidupan mereka dan masa depan mereka setelah mengalami keterpurukan dalam segala bidang kehidupan, terutama selama 70 tahun mereka berada di pembuangan di Babel. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah pada waktu firman Tuhan diberitakan di dalam ibadah, apakah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Tidak semua orang datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan, apalagi sungguh merenungkannya. Ada orang yang datang mendengar firman Tuhan, tetapi pikirannya kemana-mana, seolah-olah tubuhnya saja yang ada di tempat ibadah, sedangkan roh dan jiwanya tidak ada di situ. Ada juga jemaat yang datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan, tetapi jemaat tidak sudi mendengarkan renungan, penjabaran firman Tuhan ketika hamba-hamba Tuhan membawa perenungan. Mereka bercerita
Ada yang keluar masuk ruang ibadah. Ada juga yang asik main handphone atau gadget. Bahkan tidak sedikit yang bercerita panjang lebar pada saat firman Tuhan diberitakan. Mengapa merenungkan firman Tuhan itu penting bagi kita? Ada 4 alasan penting. 4 alasan penting itu, yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan, sama seperti kita mengenal seseorang lebih baik melalui percakapan, maka merenungkan firman Tuhan membantu kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kedua, mendapatkan hikmat dan pengetahuan. Alkitab adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Dengan merenungkannya, kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup. Ketiga, mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Firman Tuhan adalah sumber penghiburan saat kita menghadapi kesulitan. Firman Tuhan juga memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Dan yang keempat, membentuk karakter. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup dan membentuk karakter kita. Dengan merenungkannya, kita dapat mengembangkan karakter yang semakin menyerupai Kristus. Apakah kita masih merasa firman Tuhan itu penting, sehingga mau mendengarkannya dengan penuh perhatian dan merenungkannya siang dan malam? Saudaraku, Esra membacakan firman Tuhan ini selama lebih kurang 5 jam. Terkadang saat beribadah, saat mendengar firman Tuhan, kita merasa 2 jam pun sudah terlalu lama. Apalagi selesai ibadah masih ada acara arisan, ini dan itu, keperluan-keperluan, apalagi ingin shopping dan sebagainya. Saudara-saudara, pagi sampai siang, bukan dalam keadaan duduk, tapi mereka mendengarkan firman Tuhan sambil berdiri. Demikianlah mereka melakukannya dengan penuh perhatian dan fokus dengan sungguh-sungguh. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan itu akan mengubah hidup dan karakter kita. Maka bagikanlah firman Tuhan ini kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman, baik di gereja, di lingkungan, di tempat kerja kita, dimanapun kita jumpai orang-orang yang kita kasihi. Marilah kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, biarlah tiap kali kami mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk ibadah apapun, kami mau fokus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tidak seperti apa yang diuraikan di dalam renungan hari ini. Biarlah firman Tuhan memberkati hidup kami. Hari ini saat kami menjalankan seluruh aktivitas kami, Bapa, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berkati kami supaya segala apa yang kami perjuangkan diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.